Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang perkakas tangan operasi digenggam. Ini masuk dalam mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jadi seperti yang kalian lihat di slide, itu mata pelajarannya itu adalah pekerjaan dasar teknik mesin dengan materi pokok yaitu perkakas tangan operasi digenggam. Oke, kita langsung masuk saja di kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar pada mata pelajaran kali ini, pada materi kali ini yaitu menganalisis strategi penggunaan perkakas bertenaga operasi digenggam. Sedangkan untuk KD45-nya itu memperbaiki penggunaan perkakas tangan. Jadi yang pertama itu menganalisis strategi penggunaan. Jadi kita harus mengetahui lebih dulu tata cara penggunaan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, dengan seperti itu kita bisa memperbaiki penggunaannya. Jadi penggunaan yang salah itu kita bisa perbaiki dengan baik dan benar. Oke? Tanpa berlama-lama, kita masuk saja dulu di materi awalnya, yaitu sistem penggerak pada perkakas tangan bertenaga di operasi digenggam itu mempunyai dua sistem penggerak. Jadi yang pertama itu sistem mekanik, seperti yang terlihat di layar monitor, itu ada sistem mekanik. Sistem mekanik itu penggerakannya itu melalui ini, listrik PLN. Jadi motornya itu bergerak melalui adanya konversi dari energi listrik. Kemudian ada sistem pneumatik. Sistem pneumatik itu adalah konversi energi yang memanfaatkan udara bertekanan tinggi. Ini yang biasa digunakan pada bengkel-bengkel motor atau bengkel mobil. Kenapa menggunakan sistem udara? Untuk meminimalisir yang namanya kecelakaan kerja berupa kebakaran. Karena ya seperti kita tahu, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bengkel otomotif, sepeda motor itu banyak bahan bakar yang berceceran di mana-mana. Maka dari itu mereka tidak terlalu menggunakan alat-alat yang berhubungan langsung dengan listrik, karena ketika korsleting listrik terjadi, hal kecil seperti ini akan dapat menyebabkan kebakaran. Makanya mereka menggunakan kompresor. Jadi mereka menggunakan sistem pneumatik supaya dapat menghindari yang namanya kebakaran. Oke, lanjut pada mesin yang pertama, mesin bor tangan. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan mesin bor yang namanya mesin bor tangan. Mesin bor tangan di sini itu memiliki dua jenis sekarang. Ada yang langsung dicolok ke listrik,
ada juga yang menggunakan cas seperti yang ada di gambar. Ya, ini seperti yang kalian lihat. Nah, mesin bor di sini itu memiliki bagian-bagian tertentu yang tidak lepas dari fungsinya masing-masing. Jadi yang pertama, sini saya ada gambarnya. Nah, ini bagian-bagiannya dari mesin bor tangan. Jadi yang pertama yang ditunjuk pada nomor 1 itu adalah cak atau ragumnya atau penjepit mata bornya. Fungsinya apa? Yaitu untuk menjepit mata bor. Jadi ketika kita mengebor, mata bornya itu akan dipegang oleh caknya itu, yang ini yang terlihat di kursor, oleh caknya ini dimasukkan ke dalam sini, dikunci supaya pada saat kita mengebor mata bornya itu tidak lepas dan terlempar kemana-mana. Kemudian apa alat penguncinya itu yang ditunjukkan pada nomor 2. Pada nomor 2 ini seperti daripada keterangan itu adalah kunci penjepit atau kunci cak dari mata bornya. Cara penggunaannya bagaimana? Yang pertama, ini ujung yang runcing, ujung yang agak lancip ini dimasukkan ke lubang yang ada di cak seperti yang ditunjukkan di kursor ini. Seperti kita lihat sama-sama. Ini lubang-lubangnya itu dimasukkan ke dalam. Nah, di sini ada roda-roda giginya yang berbentuk segitiga. Jadi, roda giginya berfungsi sebagai pemutar cak yang ada di ujungnya ini. Jadi, untuk melepaskan mata bornya itu kuncinya itu diputar ke kiri. Sama dengan prinsip kerja dari baut dan mur. Dan untuk melepasnya itu diputar ke kiri, untuk mengencangkan mata bornya itu diputar ke kanan. Itu fungsinya. Kemudian nomor 3 itu alat pengait. Ini sebenarnya untuk sekarang itu sudah jarang ada mesin yang menggunakan plat pengait seperti ini. Fungsinya apa? Untuk sebagai penyimpanan saja sebenarnya. Jadi pada saat kita bekerja di lapangan yang posisinya harus manjat atau apapun itu, mesin bornya ini bisa kita selipkan ke sabuk atau ke saku agar di tangan kita ini bisa lega dan bisa memanjat dengan baik dan benar. Kemudian ada nomor 4, lubang sirkulasi. Fungsi lubang sirkulasi itu untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam mesin ini. Karena yang namanya putaran mesin itu pasti ada pergesekan, dan gesekannya itu pasti akan menimbulkan panas. Dan panasnya itu dikeluarkan melalui lubang-lubang dari sirkulasi yang ditunjuk pada nomor 4. Kemudian kita lanjut di nomor 5. Di nomor 5 yang ditunjuk pada nomor 5 itu adalah saklar utama, di mana saklar ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan dari mesin bor ini. Caranya bagaimana? Ya, dengan cara ditekan. Jadi saklar ini mirip seperti pistol mainan anak-anak. Jadi ketika dia ditekan, maka mesin bornya ini akan menyala dan caknya ini akan berputar. Kemudian ketika dia dilepas, maka otomatis akan mati. Tapi untuk pengerjaan yang lama, misalnya kita agak mungkin kecapean ketika kita harus menekan bornya terlalu lama, maka dibuatlah yang namanya pengunci saklar yang ditunjuk pada nomor 6, bisa dilihat di layar. Yang ditunjuk di nomor 6 itu adalah saklar pengunci. Fungsinya apa? Untuk mengunci saklar yang ditunjuk di nomor 5. Jadi saklar utamanya ditekan, kemudian ikut dikunci atau ini ditekan masuk ini. Di nomor 6 ini ditekan masuk, kita tekan masuk, maka otomatis saklar yang di nomor 5, saklar utamanya itu akan tetap tertekan. Walaupun kita lepas, dia akan tetap menyala mesinnya. Mesinnya akan tetap menyala. Dan untuk mengembalikan fungsinya seperti biasanya, supaya mesinnya itu mati, untuk membuka kembali kuncinya ini cukup menekan saklarnya itu 1 kali. Oke, kita lanjut di nomor 7, itu pegangan. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita mengebor, maka dibuatlah pegangan seperti pistol. Itu gagang di nomor 7 ini adalah gagang pegangan. Fungsinya untuk
dipegang pada saat kita mengebor. Dan ingat, pada saat memegang mata bor, usahakan lubang sirkulasi yang ditunjuk pada nomor 4 itu jangan sampai tertutup oleh jari kita, karena dapat menyebabkan mesinnya itu cepat panas, maka terjadi aus di dalam atau karbonnya itu cepat habis. Kemudian yang ditunjuk pada nomor 8 itu adalah kabel listrik. Jadi penghubung listrik dari listrik rumah ke mesin bor. Tapi yang seperti kita lihat di mesin bor itu ada dua, ada bor biasa dan ada bor drill impact. Sini kita kembali ke mesin bor ini di gambarnya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah gagang bantu atau handle bantu. Fungsinya apa? Supaya pada saat kita mengebor benda yang keras itu kita tidak terlalu capek atau ada pegangan untuk dua tangan. Kemudian yang ditunjuk pada kursor ini yang garis mirip seperti penggaris-penggaris ini itu adalah pembatas bor. Jadi ketika kita ingin mengebor benda tapi kita tidak ingin benda itu bocor sampai ke ujung, ke sebelah, artinya kita tidak ingin bolongannya itu tembus. Jadi kita bisa mengatur kedalaman dari pengeboran itu melalui alat ini. Ini pembatas. Jadi tinggal kita atur saja seperti apa panjang atau kedalaman yang kita inginkan. Kemudian ini untuk drill impact-nya. Di mesin bor biasanya ada ini di bagian atasnya, ada juga di bagian sampingnya di sini. Ini berfungsi ketika kita ingin mengebor benda keras seperti beton, itu ada gambar palunya di atas. Jadi itulah yang dimaksud dengan drill impact. Jadi bisa mode biasa atau mode pemalu. Itu. Kemudian ini pas di atas saklar itu ada tombol lagi, ada biasa berupa switch, ada juga seperti apa ya, kayak tombol-tombol itu. Ini fungsinya untuk mengatur apakah kita ingin putarannya ke kiri mesin bornya atau putarannya ke kanan. Apakah kita ingin mengobornya masuk atau kita ingin mengobornya keluar. Itu fungsinya. Ini. Ya, ini seperti yang tadi, ini adalah pengunci saklarnya, ini saklar utamanya. Seperti yang saya maksudkan tadi, ini pengunci untuk pengunci untuk pengatur kedalaman lubang, dan ini untuk pengunci gagang keduanya atau pegangan keduanya ketika kita ingin melepaskan. Sama pada mesin bor listrik, mesin bor yang portable yang dicas itu sama. Yang membedakan kabel listriknya tidak ada. Yang ada hanya ini. Yang ada hanya baterainya. Biasanya kalau mesin bor ini, mesin bor yang portable yang dicas pakai charger itu dilengkapi dengan 2 sampai bahkan ada 3 baterai sebagai baterai cadangan. Jadi ketika baterai yang satu habis diganti, listriknya habis, kita bisa mengganti dengan baterai yang satunya, dan baterai yang selesai kita pakai itu kita cas untuk pemakaian selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke mesin yang kedua. Itu adalah mesin gerinda tangan. Mesin gerinda tangan seperti yang kalian lihat ini banyak digunakan di bengkel-bengkel. Saya pikir juga sudah sering dilihat ya. Mungkin ada beberapa yang punya alat ini di rumah. Alat ini sangat membantu karena memiliki beberapa fungsi. Selain untuk menghaluskan benda kerja, bahkan bisa juga dipakai untuk memotong. Alat ini pada dasarnya dibuat untuk memudahkan kita atau mempermudah pekerjaan. Jadi yang pertama, ini mesin gerinda, bisa kita lihat yang pertama ada kabelnya. Ini kabel sama fungsinya untuk mengalirkan listrik menuju ke mesin. Kemudian ini gagangnya. Jadi ketika kita memegang, ini gagangnya di sini kita pegang. Kemudian ada saklar. Biasanya saklar ini memiliki 3 posisi, tergantung dari mesin dan merek masing-masing. Biasanya ada di samping seperti ini yang ditunjuk pada kursor,
Ada juga yang di samping seperti ini yang ditunjuk pada kursor. Ada juga yang berada di atas, modelnya sama, saklar switch yang sistem dorong di atas, biasanya itu di mesin yang berwarna merah. Kemudian ada juga yang di bawah. Di bawahnya itu mirip seperti switch. Jadi diturunkan menyala, dinaikkan mati misalnya, atau dinaikkan menyala, diturunkan mati itu misalnya. Kemudian fungsi alat yang berikutnya yaitu ini. Yang hitam ini yang berada di kepala di kepala mesin gerinda ini, itu fungsinya sebagai pengunci dari mesinnya supaya dia tidak terputar pada saat kita mengganti mata bornya. Karena seperti yang kita ketahui, mesin bor ini bisa ya, dia bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Jadi untuk memudahkan kita mengganti mata gerindanya, itu kita tekan dulu baru dibuka kuncinya. Kemudian lanjut yang di bawah ini adalah plat pengaman. Fungsinya apa? Untuk melindungi jari-jari kita dari putaran terkena mata gerinda. Jadi menghindari jari-jari kita terkena mata gerinda pada saat melakukan finishing atau penggerindaan, baik itu memotong ataupun menghaluskan. Karena seperti yang kita ketahui, mesin gerinda yang normal itu memiliki putaran sampai ya sekitar 1500 per menit. Ini ya lumayan tenaganya. Kemudian mungkin sampai sini paham. Kemudian kita lanjut ke mata gerinda. Ini jenis-jenis mata gerinda seperti yang terlihat di kursor. Ini yang kita lihat sekarang. Mata gerinda itu beda bentuk, beda jenis, beda fungsi. Jadi yang pertama itu adalah mata gerinda. Ini biasanya digunakan untuk memotong tehel. Dia terbuat dari besi yang dikuatkan. Jadi mata gerinda untuk memotong tehel. Biasanya tukang-tukang bangunan yang ingin pasang tehel itu pakai ini. Karena ya terbayang kalau kita mau potong tehel tanpa menggunakan mesin gerinda, itu pasti sulit. Kemudian yang kedua, ya ini yang jarang dipakai. Sebenarnya berbahaya menggunakan ini karena rawan kecelakaan, tapi ini juga sangat membantu. Ini mata gergaji yang dikhususkan untuk memotong kayu. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk memotong kayu. Fungsinya sama seperti mesin gergaji atau mesin ketam. Itu mesin yang potong itu fungsinya sama. Kemudian ini mata gerinda amplas. Tingkat kekasarannya juga beda-beda. Jadi kita bisa menggunakan mata gerinda ini untuk finishing terakhir sebagai penghalus. Bahkan ada orang yang pakai untuk sebagai alat untuk mengasah, baik itu parang, pisau atau apapun itu yang ingin ditajamkan, biasanya orang menggunakan ini. Selain menggunakan mesin gerinda sabuk yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang keempat, mata gerinda perata. Ini mata gerinda perata itu pun yang dikhususkan untuk meratakan hasil lasan biasanya. Jadi ketika kita mengelas itu hasil lasannya itu biasanya agak menggumpal atau kurang rapih kelihatan, atau kurang baik, maka bisa dihaluskan atau diratakan dengan menggunakan mata gerinda yang ditunjuk pada kursor ini. Nah, di sampingnya itu adalah mata pemotong untuk besi. Kesalahannya biasa orang menggunakan untuk potong kayu juga, padahal itu sangat berbahaya karena efeknya akan menimbulkan asap yang banyak. Jadi ini biasanya digunakan untuk memotong besi. Selanjutnya, mata gerinda yang dipenuhi dengan kawat. Ini digunakan untuk membersihkan
bagian-bagian besi yang karat, yang berkarat, atau untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang agak sulit untuk dibersihkan. Jadi kita gunakan mata gerinda yang ujungnya menggunakan mata gerinda yang ujungnya menggunakan kawat. Kemudian selanjutnya mata gerinda dengan ujung kain. Ini biasanya pelapis untuk ini. Ketika orang melakukan polesan pada saat di bodi kendaraan. Jadi untuk mempermudah penggosokan itu gunakan ini. Yang di sampingnya itu biasanya berpasangan, dimasukkan ke dalam kainnya, lalu digosok untuk mengkilapkan atau juga untuk membersihkan bagian-bagian benda kerja dari kotoran-kotoran seperti oli, debu-debu, itu bisa. Kemudian yang terakhir itu mata gerinda untuk biasanya digunakan untuk menghaluskan batu. Orang biasa menggunakannya untuk batu, atau bisa juga digunakan untuk menghaluskan tegel, seperti bahan-bahan yang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara membuka mata gerinda. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama kita ambil kuncinya. Maaf, saya lupa jelaskan tentang kuncinya tadi yang di depan. Yang pertama kita ambil kuncinya, masukkan di kedua lubang yang ada di ujung baut dari pengikat mata gerinda. Ini mata gerinda peratas seperti yang ditunjukkan pada kursor ini sama. Terus flange-nya itu mata bautnya, mata murnya untungnya. Ini pengunci gerindanya dan penahan seperti yang terlihat di sini. Ini yang ditekan di sini. Ini yang ditunjuk pada kursor, itulah yang ditekan. Penahannya itu ditekan agar pada saat ini diputar, mata gerindanya pun tidak ikut berputar. Mungkin sampai situ bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke mesin gerinda potong. Mesin gerinda potong itu biasa juga disebut dengan mesin gerinda duduk. Mesin gerinda duduk. Jadi mesin gerinda potong berfungsi untuk memotong benda kerja. Ingat, jangan digunakan untuk mengikis benda kerja. Ini kesalahan yang paling terbesar. Digunakan untuk memotong benda kerja. Lebar dari mata gerinda ini kurang lebih sekitar 7 inci atau 14 inci Pak. Nah, kita bahas bagian-bagiannya dan fungsi-fungsi dari bagian-bagiannya. Yang pertama, handle. Handle atau pegangan ini sama. Handle atau pegangan itu berfungsi sebagai pegangan pada saat kita akan memotong besi. Jadi cara penggunaannya bagaimana? Besinya disimpan, kemudian ditekan. Kemudian mesinnya itu kita tekan untuk turun ke bawah. Jadi yang pertama handle berfungsi sebagai pegangan pada saat menggerinda atau alat untuk mendorong mesinnya, batu gerinda pemotongnya ke bawah. Kemudian ada kap pelindung roda gerinda, berfungsi sebagai penghalang ketika terjadi kecelakaan atau untuk menghindari kita terkena batu gerinda, karena batu gerinda itu termasuk lumayan besar ini mata gerindanya. Kemudian ada kap penutup. Jadi ketika kita mau mengganti mata gerindanya, ini kapnya ini dibuka dulu. Di sini ada bautnya, kita buka bautnya. Cara bukanya bagaimana supaya dia tidak terputar? Di sini juga ada penahannya. Penahannya yang mana? Ini dia. Yang ditunjuk pada gambar yang kedua itu penahan dari roda gerindanya. Pada saat kita ingin mengganti mata gerindanya, itu kita harus tekan penekannya ini supaya roda gerindanya ini sudah tidak berputar lagi. Lanjut. Sini ada plat ini fungsinya untuk menahan Jadi di sini berfungsi untuk menahan percikan potongan dari gerinda. Jadi besi yang kita potong percikannya pasti ke belakang karena arahnya ini sesuai dengan arah panah yang ditunjukkan dari arah putarannya sesuai yang ditunjukkan oleh mesinnya. Rata-rata mesin itu memiliki arah penunjuk seperti ini. Jadi putarannya itu ke belakang. Jadi terputar dari depan naik
ke belakang. Begitu terus, maka arah potongan, arah percikannya itu pasti arahnya terlempar ke belakang. Untuk menghindari teman lain, rekan kerja yang lain, atau teman-teman siswa yang lain terkena percikan dari hasil potongan ini, maka dibuatlah yang namanya penahan yang ada di belakang ini. Jadi percikannya itu tidak sampai terus ke belakang, akan tertahan di sini. Kemudian lanjut di caknya atau pengunci benda kerjanya. Di sini ada dua baut pengatur untuk mengatur kemiringan potongan. Apakah kita mau memotong 90 derajat, 45 derajat, atau berapapun itu. Jadi tinggal dilonggarkan di baut kursor ini seperti yang dilihat di kursor, dilonggarkan dua-duanya, kemudian ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Arah miringnya itu bisa ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian pengunci. Ini pengunci benda kerjanya atau pemegang benda kerjanya. Jadi dengan cara ini bisa mundur, maju mundur. Ini dengan cara memutar tuas dari roda gerinanya, sama seperti ini yang dilihat. Jadi dia bisa maju mundur. Saklarnya berada di mana? Dia berada di gagangnya di sini. Dia ditekan gagangnya. Dia juga punya saklar pengunci, biasanya di atasnya, ada juga di sampingnya. Di sini biasanya ada di atasnya saklar penguncinya. Oke? Kemudian kabelnya. Kemudian kabel ini kabel berfungsi sebagai penghantar listrik, sama. Ini motornya sebagai pemutar dari alatnya. Ingat, mesin-mesin ini menggunakan listrik. Kalau mesin yang sebesar ini menggunakan listrik. Kalau mesin bor dan mesin gerinda tangan itu ada yang menggunakan pneumatik atau menggunakan udara bertekanan tinggi. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita bahas 3 mesin. Mungkin kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk membahas mesin-mesin yang lain. Mungkin semoga video kali ini bermanfaat. Tetap belajar, tetap semangat. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.